Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun adim yudhikullaha fi narikati nidar ma takahu bisari Ramadan wa malaikatu tanzilu fi musabbatil musallin fiha limarahira mimbar wa kabar wa salin fiha limawadin wa kabar wa sami'al hutbah wa tama'al husu' wa huduril qalbi ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين.
Maha besar dan maha agung Engkau ya Allah. Hanya kepadamu segala pujian dan sanjungan. Milikmu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Engkau maha perkasa lagi maha tinggi. Tiada kekuasaan yang dapat menaklukkan kekuasaanmu. Tiada kerajaan yang dapat mengatasi kerajaanmu. Tiada daya kecuali hanya dari Engkau ya Allah. Engkau maha pemberi, pemurah lagi pengasih, memberikan kepada kami sehingga kami dapat mengarungi lautan hidup ini dalam menempuh perjalanan panjang dunia akhirat. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa barat dan bangsa timur, antara kulit hitam dan kulit putih, bersatu padu, bukan di bawah ikatan ideologis, bukan di bawah ikatan biologis, tetapi di bawah ikatan yang paling agung dan mulia, di bawah kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari ini kami datang menghadap-Mu ya Allah dengan langkah penuh harap menuju tanah lapangan ini, datang melanjutkan harapan kami di bulan Ramadan, harapan keampunan dan keridhaan-Mu. Sejak terbenamnya matahari semalam, sejak tadi malam, bahkan sampai di pagi ini, kumandang suara takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru muka bumi ini. Gema takbir itu adalah sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah sebulan penuh, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hari ini kita bertakbir, memuja dan memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menyandarkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang kecil dan lemah, dan hanya Allah lah yang maha besar, maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, tibalah hari ini kita memasuki tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kemarin kita diwajibkan untuk puasa, tapi hari ini kita dilarang oleh Allah untuk puasa. Hari ini kita disunnahkan untuk memakai wewangian, memakai pakaian yang bagus, menampakkan kebahagiaan kita di hari kemenangan. Namun yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah tergolong sebagai orang-orang yang menang? Apakah Ramadan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah? Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah Ramadan menjadikan kita semakin taat kepada Allah? Apakah Ramadan menjadikan kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kita memiliki rasa takut yang akan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Teringat kita kepada nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada putrinya. Apa katanya? Hari raya itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya adalah bagi mereka yang takut terhadap hari pembalasan. Apa tandanya seorang benar-benar takut terhadap hari pembalasan? Kita semua amal hingga yang paling kecil bertambahnya ketaatan, maka orang-orang yang benar mendapatkan hari raya, yakni puasanya sungguh-sungguh membawa kepada takwa kepada Allah. Penandahnya ialah ketaatan yang bertambah, bukan berat badannya, bukan pula pakaian baru yang ia kenakan di hari raya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengingatkan, dan bukanlah hari raya itu milik orang yang berhias dengan pakaian yang indah dan kendaraan yang mewah, tetapi hari raya itu adalah milik orang yang telah diampunkan baginya dosa-dosanya.
Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di hari raya, dan orang tersebut mendapati Ali bin Abi Thalib sedang memakan roti tanpa lauk pauk. Maka lelaki tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, hari ini adalah hari raya dan engkau hanya makan roti seperti ini." Maka beliau menjelaskan kepada kita, hari ini bagi kita adalah hari raya, dan esok bagi kita juga adalah hari raya. Dan setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hari raya bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Beliau menjelaskan kepada kita akan arti makna hari raya yang sesungguhnya, di mana hari raya adalah ketika seorang yang semakin taat kepada Allah. Hari raya adalah bagi mereka yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, tidak bermaksiat dan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita baru saja keluar dari pendidikan madrasah yang bernama Ramadan. Maka hari ini akan diumumkan siapa di antara kita yang akan menerima ijazah, penghargaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan diumumkan siapa yang mendapat predikat terbaik. Ada yang lulus dengan nilai A, ada yang lulus dengan nilai B, ada juga yang dengan nilai C, dan kemungkinan akan ada yang tidak lulus di antara kita. Maka kita berdoa, semoga kita yang berkumpul di tanah lapangan hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat ampunan dan ridho serta predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, secara singkat tepat pada 1 Syawal Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah Aidil Fitri. Maka terdengarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengarkanmu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sebelum saya menyampaikan khutbah tadi, datang malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan doanya dan saya pun mengaminkan." Artinya jamaah yang dirahmati Allah, ketika malaikat Jibril, jenderalnya para malaikat yang berdoa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jenderalnya para nabi dan rasul yang mengaminkan, mungkinkah Allah akan menolak doa itu? Tidak hadirin sekalian, bahkan doa itu pasti akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang pertama, sungguh celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata amin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, setahun sudah kita bekerja, membanting tulang, mengumpulkan harta, pangkat dan jabatan. Kita disibukkan dengan urusan dunia yang demi Allah tidak akan pernah ada habisnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang melalaikan dan menipu. Maka spesial di bulan Ramadan, Allah kembali memanggil kita, Allah mengingatkan kita, "Hai hamba-hambaku, mana yang ingin ampunanku? Mana yang ingin rahmat dan ridhoku?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil bukan orang Islam, tapi Allah panggil orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang boleh berhari raya, tapi tidak semua orang boleh beraidil fitri, karena Aidil Fitri adalah milik mereka yang telah berjuang
selama sebulan penuh untuk meraih ampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kita sekilas melihat ke belakang. Kita merenung berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak teman-teman kita, berapa banyak kakak adik kita, bahkan berapa banyak ayah bunda kita, kakek nenek, bahkan anak-anak kita yang tahun kemarin mereka masih bersama dengan kita. Namun tahun ini ya Allah, mereka tidak lagi bersama-sama dengan kami. Bahkan di bulan Rajab kita semua sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami lagi dengan bulan Ramadan. Maka sungguh disayangkan, berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak ayah bunda kita yang hari ini di hari raya Idul Fitri tidak lagi bisa bersama-sama dengan kita. Maka kalimat celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan panen kebaikan. Tapi ironisnya, tidak sedikit umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun kefitrahan jiwanya tidak kembali, justru tetap dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan la tanamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Artinya, andai kata umatku tahu dengan kebaikan pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama bahwa para ulama salafuna saleh, jika telah berlalu bulan Ramadan, maka mereka menangisinya selama setengah tahun. Lalu setengah tahun kemudian mereka berharap dan berdoa kepada Allah pada setiap waktunya supaya ditakdirkan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Kata Ramadan berasal dari kata romat yang berarti panas, yang menghanguskan atau kekeringan. Tapi ketika ditambah alif dan nun berarti dia menjadi Ramadan. Maka panas, menghanguskan, bahkan kertas sekalipun akan terbakar. Maka oleh para ulama hadis, khusus di bulan Ramadan, Allah telah bakar seluruh dosa-dosa kita, Allah telah cuci seluruh dosa-dosa kita, agar insya Allah dosa kita mulai dari akil balik sampai dengan hari ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebersih-bersihnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bulan Ramadan tidak dimiliki keutamaannya selain di bulan Ramadan. Salah satunya hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat, nafsu makannya karenaku. Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat Jibril yang kedua,
Sungguh celaka seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu daripada orang tuanya yang masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, aku pun berkata amin. Jamaah solat id yang dirahmati Allah, sepulang dari solat Idul Fitri ini, sepulang dari tanah lapangan ini, ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, maka orang pertama yang harus kita cari dan mohonkan permintaan maafnya adalah kedua orang tua kita. Datang kita kepada mereka, mari kita peluk mereka, jabat tangannya, cium satu persatu mereka. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin jauh dari orang tua, maka sepulang dari tempat ini segera telepon mereka. Jika mereka sudah tiada, ziarahi kuburnya, angkat tangan dan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai ada dendam di antara anak dan orang tua. Terkadang ada anak yang tidak mau meminta maaf kepada orang tua. Ustaz, dari kecil saya hanya dipelihara oleh nenek yang membelikan saya baju baru, nenek yang membesarkan dan merawat saya, nenek. Tidak seberapa itu hadirin sekalian. Itu belum seberapa dibandingkan daripada seorang Nabi Ibrahim alaihi salam bertengkar dengan orang tuanya, bertengkar dengan ayahnya Azhar. Azhar ayahnya adalah pembuat patung, Azhar ayahnya adalah penyembah berhala. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bertengkar dengan ayahnya karena tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun saat itu turun firman Allah, sadar engkau wahai Ibrahim. Ibrahim pun menjawab, betul, dia adalah ayahku ya Allah, dia adalah orang tuaku ya Allah, tapi dia menyekutukanmu ya Allah, dia menduakanmu ya Allah. Tapi Allah kemudian sampaikan bagaimanapun perbuatannya Ibrahim, bagaimanapun tingkah lakunya, tidak peduli dengan kamu, tapi dia adalah ayah kandungmu, ayah yang telah membesarkanmu, ayah yang telah memeliharamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ridallahi fi ridal walidain wa suktillahi fi suktil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan ibu bapa, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan ibu dan bapa. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tua kita ridho dengan kita, maka pasti Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka, marah kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Sekalipun engkau minum perendaman air kaki seorang ibu, sekalipun engkau gendong orang tuamu keliling tawaf di Baitullah, demi Allah, demi Allah, tidak akan sanggup kita membayar tetesan keringat, darah dan air mata daripada orang-orang tua kita. Hitam jidatmu disebabkan karena ibadah, lututmu bengkak karena ibadah, tangan kita licin karena ibadah, namun kita durhaka kepada orang tua, maka semua itu Allah tidak akan nilai sebagai amal ibadah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, berbicara tentang ibadah kita selama ini tidak seberapa dibandingkan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasulullah. Alqamah adalah orang yang rajin ibadahnya. Akan tetapi ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bilal melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah saat ini dalam keadaan sakaratul maut. Rasul bertanya, ada apa ya Bilal? Wahai ya Rasulullah, Alqamah adalah orang yang dekat beribadah dengan kita. Alqamah sahabat kita ya Rasulullah. Alqamah adalah orang yang rajin ibadahnya ya Rasul, tapi saat ini dia sedang dalam keadaan sakarat, tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka saat itu Rasul menyampaikan kepada Bilal, Bilal,
kau panggilkan orang tua Alqamah dan suruh kemari menghadap di hadapanku. Maka menghadaplah seorang ibu karena ayahnya Alqamah sudah lama meninggal. Dan saat itu Rasul mengatakan, wahai ibunya Alqamah, saat ini anakmu sedang dalam keadaan sakaratul maut, tapi apa dosanya terhadap kamu sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa dosanya wahai ibu? Bapak ibu, saat itu seorang ibu rela berbohong di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam demi anaknya yang dia cintai dan dia sayangi. Inilah sosok seorang ibu kita. Inilah bapak kita yang terkadang rela melakukan sesuatu demi kebaikan untuk anaknya. Kalau dia punya usaha, usahanya rela dia jual demi anaknya. Dia ingin melihat anaknya menjadi sarjana, dia ingin melihat anaknya menjadi dokter, dia ingin melihat anaknya menjadi pengusaha, orang sukses terkenal. Sehingga apapun orang tua, perjuangan dan pengorbanan akan dia lakukan, sekalipun harta dan nyawa harus rela dari tangannya. Tapi terkadang saat ini, Bapak Ibu sekalian, banyak air susu dibalas dengan air tuba, ya Allah. Banyak anak yang sudah menjadi sukses, anak sudah menjadi orang kaya, anak sibuk dengan bisnis kiri kanan, sampai-sampai mereka melupakan orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas apa yang disampaikan Rasul? Ya Bilal, kau kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Kau ambil Alqamah dan bakar dia secara hidup-hidup. Bakar dia secara hidup-hidup. Mendengar itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ibu mana yang tega mendengar anaknya yang paling dia cintai dibakar hidup-hidup di depan matanya? Maka ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Masa engkau mau bakar anakku dalam keadaan hidup-hidup? Demi Allah ibu Alqamah, lebih baik anakmu dibakar di dunia daripada dia harus dibakar oleh api neraka jahanam di akhirat nanti. Maka apa yang dikatakan oleh ibu Alqamah, maka baiklah ya Rasul, di hadapanmu engkau menjadi saksi ya Rasul, seluruh dosa anakku saya ampuni. Memang seorang Alqamah adalah anak yang berbakti, seorang Alqamah adalah anak yang taat. Ketika dia dulu lebih rela dirinya lapar daripada saya sebagai orang tuanya, itu dulu ya Rasul. Tapi setelah Alqamah menikah dengan seorang perempuan yang cantik, dia lupakan saya ya Rasulullah. Dia lebih memperdulikan istrinya daripada saya ibu kandungnya. Ternyata itulah yang membuat ibunya Alqamah ditinggalkan oleh Alqamah. Inilah fenomena yang banyak terjadi saat ini. Mohon maaf Bapak, kalaulah kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah bercucu, tapi orang tua kita masih hidup, ingat wahai kita yang laki-laki, kita wajib mendahulukan ibu kita daripada istri dan keluarga kita. Cuma kadang terbalik, ketika istrinya yang sakit dia carikan obat yang paling mahal, tetapi ketika ibunya yang sakit, terkadang dia tidak mau untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Na'udzubillah ya Allah. Kata ibunya, nak, saya yang membesarkanmu dengan susah payah nak. Saat ini saya sedang dalam keadaan sakit, kenapa engkau tidak mendampingi saya wahai anakku? Sesungguhnya dalam hati orang tua mengatakan, wahai anakku semua, dampingi saya nak. Sebelum ajal kematianku menghampiriku, engkau yang akan menalkinkan kalimat la ilaha illallah di telingaku. Engkau yang akan membacakan surat Yasin saat mengantar rohku. Engkau yang akan memandikan jasadku, mengkafaniku. Bahkan anak laki-laki yang akan menjadi imam untuk solat jenazahku yang terakhir kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Bilal, pergi engkau melihat Alqamah. Maka Bilal menuju rumah Alqamah. Baru saja Bilal masuk di rumahnya, Alqamah sudah terucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu keramatnya dosa kita kepada orang tua. Seorang Alqamah yang ahli ibadah saja tidak dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, ketiga, kemudian doa malaikat Jibril, celaka seorang hamba jika namamu disebut Muhammad di hadapannya tetapi dia tidak mau bersalawat untukmu. Maka aku pun berkata amin. Perintah bersalawat
memiliki kemuliaan tersendiri dalam Al-Quran, bahwa Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat dan memerintahkan untuk umat Islam bersalawat kepada Nabi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni, Nabi SAW bersabda, orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, kemudian ia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka ia telah celaka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul SAW sedang duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku sangat rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu merasa cemburu dan berkata, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku, kalian hidup denganku, kalian melihatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka belum pernah berjumpa denganku. Dan kitalah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi Rasul selalu merindukan kita setiap hari. Sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Bayangkan jemaah dirahmati Allah, sekelas Nabi Adam ketika bertaubat kepada Allah, sujud selama 1000 tahun, 100 tahun dengan doa yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Apakah doanya langsung diterima? Ternyata belum, hadirin. Kapan diterima? Setelah Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mengasih tahu kepada orang yang tidak mau tahu. Dari mana engkau tahu nama itu? Adam pun menjawab, ketika engkau menciptakanku dari tanah ya Allah, dan engkau tiupkan tanah itu, lalu aku angkat kepalaku. Ketika aku membuka mata, aku melihat di tiang ars ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu siapa dia, aku tidak tahu dia makhluk apa, akan tetapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat denganmu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Tidak hanya sampai di situ, bahkan sekelas Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah, di dalam hatinya pernah ada sedikit rasa bangga. Apa kata Nabi Musa? Bahwa dari sekian nabi, hanya aku yang bisa berbicara dengan Allah. Allah tahu isi dari hati Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tahu isi hatimu, bahwa engkau bangga bahwa engkau bisa berbicara langsung dengan aku. Ketahuilah wahai Musa, memang engkau bisa berbicara langsung kepadaku, tapi jarak antara dirimu dan diriku itu ada 10.000 hijab yang membatasi kita. Hijab itu penghalang, di mana penghalang satu dengan penghalang lainnya seperti bumi dan langit penghalangnya, sehingga engkau dan aku begitu jauh wahai Musa. Tapi nanti di akhir zaman ada manusia, mereka bukan nabi, mereka tidak berbicara kepadaku, tapi ketika mereka mengangkat tangan dan berdoa kepadaku, aku buka 10.000 hijab di antara aku dan dia, sehingga aku begitu dekat dengan mereka, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia yang cinta kepada kita melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sampai di situ,
Bahkan pada saat detik-detik sakaratul maut Nabi, ketika malaikat Israel hendak menarik ruhnya Nabi Muhammad, malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersamanya, menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasihnya Allah dan penghulu dunia. Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak sedang mendengar kabar ini? Tanya Jibril. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir wahai Rasul. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saat Israel melakukan tugas, perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang jamaah dirahmati Allah. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menundukkan semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. Apa kata Rasul? Jijikkah engkau melihatku wahai Jibril, hingga engkau palingkan wajahmu? Kata Jibril, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasul mengadu karena sakit yang tak tertahankan. Ya Allah, dahsyatnya maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Rasul? Usikum bisolati wa ma malakat aymanuhum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Apa kalimat terakhir yang terucap oleh baginda Rasul? Ummati, ummati, ummati. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hati kita ada kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dalam kesempatan hari Idul Fitri ini, pada hari yang agung ini, marilah sama-sama kita membersihkan hati, hilangkan benci dan dengki yang pernah terjadi di antara kita, iri hati di antara kita. Gantilah semua dengan mawadah dan mahabbah, serta kasih sayang dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan yang terulur. Kita saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih bersih dan putih, dan kita tutup lembaran lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Biarlah yang tua memaafkan yang muda, para orang tua memaafkan anak-anaknya, para mertua memberi maaf kepada menantunya, dan para suami memberi maaf kepada istrinya. Begitu pula sebaiknya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian, minal a'idin wal faidin. Semoga kita semua tergolong orang yang kembali kepada fitrah dan menunaikan kemenangan dengan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa na'im wa taqaddala wa barik bi jalalika wa kamalik wa ala zaini ibadik wa sarafa ibadik wa ala as'alil arabiya wal ajam wal imam bil makkah wal madinati wal haram abi qasim sayyidina Muhammad bin Syarabi wa sarafau wa karamau wa hutbatau wa rifatau wa tadima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabi ajmain. Faya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari semuanya kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah di hari yang fitri ini. Kita tundukkan seluruh pandangan mata kita hadirkan hati yang khusyuk, kita tutup seluruh mata kita dan mari kita buka mata batin kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah di hari yang fitri ini. Allahumma ya Allah, huwal awwal wal akhir wa zahir wa huwas samiul basir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tanah lapang ini ya Allah, melaksanakan sholat Aidil Fitri sebagai simbol tanda kemenangan bagi kami. Setelah sebulan lamanya kami berjuang ya Allah, kami menundukkan seluruh pandangan hawa nafsu kami, menahan lapar, haus serta dahaga di siang hari. Semua kami gunakan untuk berpuasa, malam kami gunakan untuk ibadah qiyamul lail, menghatamkan Al-Quran 30 juz, memberi infak dan sedekah, memberi makan buka puasa kepada sesama, membayar zakat untuk pembersih diri dan harta. Semua semata-mata kami lakukan hanya untuk-Mu ya Allah, demi untuk meraih ridho dan ampunan-Mu di hari yang fitri ini. Allahumma ya Allah, kami tahu dan kami sadar bahwa kami ini bukanlah hamba-Mu yang soleh. Kami sadar bahwa kami makhluk-Mu yang lemah ya Allah, berlumuran aib dan dosa ya Allah. Dosa yang sering kami lakukan mulai kami dari akil balik sampai dengan saat ini ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang pernah kami lakukan. Dosa yang lama ya Allah maupun baru yang kami lakukan bahkan sampai dengan hari ini ya Allah. Ampuni ya Allah dosa yang pernah kami lakukan di sekujur tubuh ini, mulai dari dosa kedua mata ini ya Allah, mata yang pernah kami gunakan melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah, mata yang sering kami gunakan sinis menatap orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa pendengaran kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami menjadi anak-anak yang jarang mendengarkan nasihat dari kedua orang tua ya Allah. Ampuni ya Allah dosa yang pernah didengarkan oleh telinga kami, yang hari ini kami suka mendengarkan aib-aib saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Ampuni jika mulut ini ya Allah pernah kami gunakan ya Allah, menyakiti hamba-hamba-Mu yang lemah yang berada di bawah kami ya Allah. Ampuni jika dari mulut ini ya Allah pernah keluar kata-kata kasar ya Allah yang pernah kami gunakan untuk membentak ayah dan ibu kami, naudzubillah ya Allah. Ampuni dosa mulut ini ya Allah yang pernah membuat hati orang tua kami sampai menangis ya Allah. Ampuni ya Allah segala kedurhakaan yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa kedua tangan dan kaki ini ya Allah. Ampuni jika tangan dan kaki ini pernah melakukan maksiat ya Allah, pernah kami langkahkan ke tempat maksiat ya Allah. Ampuni jika tangan ini jarang kami gunakan merawat ayah dan ibu ketika mereka sakit ya Allah.
Ampuni ya Allah tangan yang jarang kami gunakan untuk bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, satu orang ibu pasti bisa merawat 10 orang anak ya Allah. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu di masa tuanya. Satu orang ayah dia akan mati-matian, bahkan dia akan menukar dengan nyawanya untuk memberikan nafkah kepada 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa menafkahi satu orang ayah di penghujung daripada masa tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari semua kita tundukkan daripada pandangan mata kita. Kita buka mata hati kita. Semua hadirkan wajah orang tua kita yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Hadirkan wajah ibu kandung kita ya Allah. Mungkin hari ini masih ada yang masih hidup, tapi juga ada di antara kami ya Allah yang ibu kami telah Engkau panggil ya Allah. Allahumma ya Allah, itulah sosok seorang ibu yang rela menghabiskan seluruh nyawanya untuk kami ya Allah, bertarung ketika melahirkan dan membesarkan kami ya Allah. Itulah ibu yang jarang makan ya Allah, hanya asalkan kami bisa makan ya Allah. Itulah ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan kami ya Allah, sekalipun kami sering durhaka kepada mereka ya Allah. Itulah ibu kami yang tidak pernah minta balas jasa ya Allah. Itulah ibunda kami ya Allah, yang bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak mau menyusahkan kami ya Allah. Itulah ibunda kami ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami dalam keadaan maksiat ya Allah. Lalu bagaimana dengan ayah kita? Ampuni dosa kami kepada ayah kami ya Allah. Mungkin hari ini kami tidak bisa lagi melihat ayah kami ya Allah. Ayah yang telah berjuang mencari nafkah ya Allah, panas maupun hujan. Bahkan ketika orang tua kami sakit ya Allah, mereka tetap tabah dan sabar ya Allah. Walaupun tidak ada di rumah, ayah kami akan selalu mengatakan ada. Kendati ayah kami berjuang melawan rasa malu ya Allah, kendati orang tua kami berjuang, walaupun mereka hanya meminjam kepada tetangga, mereka sering dihina orang ya Allah, mereka sering direndahkan orang ya Allah. Apa yang selama ini kami balas ya Allah kepada ayah kami ya Allah? Kami berdoa ya Allah untuk kemuliaan ayah dan ibu kami yang masih hidup. Panjangkan umur taat kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan ayah dan ibu kami ya Allah. Muliakan hidupnya dunia akhirat ya Allah. Andai besok ya Allah, andai besok malaikat maut datang mencabut nyawanya, wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan susahkan mereka ya Allah, karena mereka telah susah mengasuh merawat kami ya Allah. Kami berdoa ya Allah untuk kedua orang tua kami yang saat ini sudah berada di alam kuburnya. Kami memohon ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Amin ya Allah. Jangan Engkau azab mereka ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman-taman surga ya Allah. Kami menjadi saksi ya Rabbana bahwa orang-orang tua kami adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, andai besok di yaumil kiamat nanti Engkau pertemukan kami lagi ya Allah, izinkan ya Allah kami memeluk kedua orang tua kami lagi ya Allah. Izinkan kami ya Allah mencium tangan keduanya lagi ya Rabb. Ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Allahumma fir lana wa liwalidayna warham
وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampuni kami suami yang sering durhaka kepada istri kami ya Allah. Kami sayang istri kami ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang sering menganiaya istri kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni kami para istri yang sering durhaka kepada suami kami ya Allah. Hari ini bukakan hati suami istri untuk saling memaafkan ya Allah. Ampuni salah hilaf dan dosa kami kepada kakak adik kami ya Allah. Ampuni jika ada di tanah lapang ini ya Allah, ada kakak adik yang sudah bertahun-tahun ya Allah, mereka tidak lagi saling menyapa ya Allah, mereka tidak lagi saling bertegur sapa ya Allah, mereka tidak lagi saling bersilaturahim. Di tempat ini ya Allah, luaskan hati kami, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Bagaimanapun ya Allah, kakak adik kami, ada darah kami menyatu dengan darah mereka ya Allah. Kami sayang adik kami ya Allah. Kami sayang ya Allah kakak-kakak kami ya Allah. Pautkan hati kami hari ini ya Allah. Izinkan kami untuk bisa bersama lagi seperti yang dahulu. Allahumma ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Saat ini kami merasakan bahagia. Saat ini kami makan enak ya Allah. Saat ini kami masih bersama dengan kedua orang tua. Tapi di sisi lain ya Allah, ada saudara-saudara kami mereka yang ada di Palestina. Bahkan hari ini mereka tidak makan ya Allah. Mereka tidak menggunakan baju baru ya Allah. Bahkan sampai dengan hari ini mungkin ada di antara mereka yang masih berpuasa karena tidak ada makanan yang mereka makan di hari raya ya Allah. Kami berdoa ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami ada di Palestina ya Allah. Berikan kebebasan kepada mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari penjajahan ya Allah. Jadikan negeri mereka menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, kami berdoa untuk desa kami, desa Tanoyan dan desa Tanoyan Selatan, Tanoyan Utara. Kami bermohon ya Allah, persatukan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari pertikaian ya Allah. Jauhkan kami dari huru hara adu domba ya Allah. Dan izinkan hati kami pada hari ini ya Allah, Engkau satukan ya Allah, untuk senantiasa kami saling bermaaf-maafan. Allahumma ya Allah, izinkan kami orang tua untuk memaafkan anak-anak kami. Izinkan kami suami istri untuk saling memaafkan ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga negeri kami Indonesia, jaga daerah kami Bolang Mongondo Raya. Jadikan negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pertemukan kami lagi dengan bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Pertemukan kami lagi dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Pertemukan kami lagi dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, qabalallahu minna wa minkum. Qabalallahu minna wa minkum. Ya, qabalallahu minna wa minkum. Ya. Wah,
Lahir batin jauh. Lahir batin. Maaf segala-galanya. Maaf na Jawa. Lagi dia pedak nih. Batar. Tak gini. Anek. Thank you. Maafkan minta kembali. Maaf dulu. Iya, Jong. Betul, Pak. Kuat, kuat. Ah. Ya.
Jauh lah. Dapat spam tuh kita pesiran langsung, jadi kita video biasa. Video mau share di ini.